Kasus penggelapan dana milik Fujianti Utami oleh sang mantan manajer akhirnya mencapai titik finish. Kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sidang putusan digelar. Dan kepada sang mantan manajer, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 2 tahun 6 bulan atas perbuatannya itu. Lebih ringan dari tuntutan sebelumnya oleh jaksa, yaitu 5 tahun penjara. Tapi meskipun demikian, Fuji sebagai pihak yang telah dirugikan sebanyak 1,3 miliar rupiah mengaku cukup puas dan tak ingin mengajukan banding. Alhamdulillah aku menghormati putusan pengadilan, jadi saya cuma mau ucapkan terima kasih kepada kepolisian, pengadilan, hakim, jaksa, semuanya alhamdulillah prosesnya. Aku berterima kasih juga sama Bang Sandi, sama tim Bang Sandi, sama keluarga aku, sama tim aku juga, dan aku pengadilan, semuanya aku sangat merasa. Fuji sendiri dalam persidangan kemarin tak hanya didampingi tim kuasa hukum, melainkan kedua kakak tercinta yaitu Franz Faisal dan Fadli Faisal. Sementara kedua orang tua Fuji tak bisa ikut menyaksikan persidangan lantaran baru saja pulang dari Padang, kampung halaman Fuji. Sebagaimana diketahui beberapa hari lalu, keluarga Haji Faisal memang tengah berduka lantaran kakek dari Fuji meninggal dunia. Maka kemarin bertepatan dengan persidangan yang harus dijalani oleh Fuji, keluarga Haji Faisal pun menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan almarhum kakek Fuji. Sebenarnya hari malam ini bukanlah pengajian ya. Artinya kami kan mendapatkan musibah juga. Jadi bila musibah orang tua dari istri kan meninggal. Jadi mertua saya meninggal kan. Yang sudah umur ya 80 lebih. Kondisinya sudah mulai tidak kuat. Meninggal di rumah sakit. Ya, biasalah dari orang-orang kampung atau orang-orang yang kenal dengan saya di sini bertakziah, kunjung ke sini ya, dan berkumpul. Di samping itu kami berdoa, mendoakan almarhum orang tua yang meninggal. Tapi menanggapi hasil sidang putusan yang telah memenangkan Fuji meski hanya dengan menjatuhkan vonis sebanyak 2 tahun 6 bulan kepada sang pelaku, ayah Fuji ini mengaku telah cukup menerimanya. Yang penting ada ruang efek jera dan pembelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini. Karena saya tadi nggak sempat hadir, sebenarnya saya mau datang, mau hadir saya tadi. Cuman kebetulan tamu saya sehari ini nggak putus. Ya orang-orang kampung datang bertakziah lah ya, turut berduka cita kepada istri saya, sehingga saya nggak enak juga meninggalkan. Jadi saya nggak bisa pergi dan saya mendengar cerita dari pihak pengacara si Fuji dan dari anak saya juga bahwa mereka sudah divonis. Tapi kalau saya nggak salah tadi lebih dari 2 tahun. Tapi persisnya takut saya ngomong, tadi udah disampaikan ke saya kalau 2 tahun 6 bulan tadi kalau nggak salah. Artinya bagi kami dengan keputusan itu kami sudah menerima. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran lah ya bagi orang-orang lain atau bagi siapapun bahwa hal-hal yang marilah sama-sama kita jauhi hal-hal yang tidak benar ya. Artinya apapun itu kalau sudah tidak merupakan hak kita ya janganlah kita ambil. Fuji sendiri pun mengaku bahwa sejak mengalami kasus penggelapan dana oleh sang mantan manajer senilai 1,3 miliar rupiah tersebut, lebih bersikap hati-hati dan waspada. Ia bahkan telah menggaji karyawan khusus untuk mengatur keuangannya. Sedangkan Fuji sendiri tak pernah lalai untuk memonitoring keuangannya dari hari ke hari. Fuji lebih berhati-hati nggak sih dalam memilih? Semenjak kejadian itu aku jauh lebih hati-hati lagi, monitor tim, jauh lebih galak mungkin. Jadi monitor semuanya, jadi ngeliatin banget lah detail-detail pengeluaran, pemasukan semenjak kejadian itu. Yang kerja sama Fuji ya? Iya, tadi kan kamu monitor langsung itu? Iya, aku monitor tiap bulan, mulai dari aku kan sekarang udah ada finance juga, jadi aku ngeliat pemasukan, pengeluaran, mulai dari pengeluaran sekecil apapun juga aku liatin. Saking jadi susah percaya sama orang lain. Tentang monitoring keuangan ini, Fuji mungkin harus berguru lebih banyak lagi kepada sosok sang ayah Haji Faisal yang telah makan asam garam dalam berbisnis serta mengurus keuangan.
Pasalnya, sebelum kejadian, Haji Faisal sendiri sudah berusaha membekali Fuji dan saudaranya yang lain untuk mengelola keuangan dengan baik dan aman. Hanya saja karena faktor apes, Fuji dan keluarga akhirnya kecolongan, sehingga sang mantan manajer pun dengan leluasa dapat menggelapkan uang milik Fuji. Sebenarnya secara tidak langsung selaku orang tua, saya sih ikutnya itu maksudnya memberikan arahan lah, memberikan pandang saya ikut. Ya namun kadang-kadang ya kita manusia mungkin entah kekurangan kita, entah kelalaian kita, entah orang yang punya kepintaran orang lebih, nggak tahu lah, sehingga kita kadang-kadang tanpa sadar kita kena juga ya. Jadi kita dikelabui juga, dibohongin juga oleh orang. Sebenarnya kita udah berhati-hati. Anak saya dan saya sendiri sudah memberikan wejangan lah agar bagaimana supaya selalu berhati-hati terhadap tim atau terhadap manajer. Namun tentang uang senilai 1,3 miliar rupiah yang kini sudah raib dimakan sang mantan manajer, Fuji pun mengaku sudah berusaha untuk mengikhlaskannya. Sebab uang bisa dicari kembali, dan orang tak seharusnya bisa terus-terusan meratapi kehilangan uang meski sebesar itu. Gak mau terlalu mikirin sih, gak mau mikirin nanti malah jadi sakit. Lupain aja. Uang bisa dicari lagi, tapi kan kalau keadilan kan susah ya, puasa kaki. Kalau uang bisa dicari lagi, ya, keputusannya kita hormati, terima kasih juga pada hakim. Menurut saya keputusannya itu yang terbaik sih. Dan ya udah, kita lanjut menjalankan hidup kita, lanjut kerja lagi, lebih hati-hati lagi dan lebih baik lagi seperti itu. Ketenangan yang bisa kita lihat ya dari seorang Fuji dan juga kedua kakaknya, akhirnya putusan akibat kasus ex-manajer dari Fuji yang merugikan kurang lebih 1,3 miliar dan dibayar 2,5 tahun hukuman untuk kurungan penjara. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran ya buat semua yang mungkin bekerja di dunia freelance atau mungkin sebagai entertainer untuk sungguh hati-hati dalam memilih yang namanya mungkin personal assistant ataupun manajer, tim keuangan, karena yang namanya uang tuh sungguh sensitif, saya bisa dibayangin ya, 1,3 M. Bener. Bisa hilang gitu kan, lumayan besar banget gitu loh. Karena kadang kalau misalnya kita nitipin omongan suka dikurang-kurangin, nitipin duit dikurang-kurangin segala macam ya pemirsa. Tapi kita juga melihat satu hal, kedamaian yang ditemukan oleh seorang Fuji, dalam arti kata bisa menerima semuanya dengan begitu ikhlas. Yes. Pun juga dengan cobaan yang ia harus terima dalam waktu dekat ini, keikhlasan tentu saja uang 1,3 miliar rupiah bukan uang yang sedikit, kemudian juga keikhlasan untuk melepas pergi sang kakek yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Bukanlah hal mudah bagi seorang Fuji, tapi setidaknya ada satu di mana ketenangan ini akhirnya sang mantan manajer sudah divonis 2,5 tahun penjara ya. Dan kita juga berharap pastinya Fuji bisa lebih selektif lagi, pun juga menjadi pembelajaran buat siapapun yang bekerja di bidang hiburan pasti.